Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar materi yang seru, yaitu tentang teks cerita pendek atau cerpen. Sudah pernah baca cerpen? Yuk, kita pelajari bersama. Setelah mengikuti video ini, kalian diharapkan memahami apa itu cerpen, menyebutkan ciri-cirinya, menjelaskan struktur cerpen, menganalisis isi dan pesan dari sebuah cerpen. Yuk kita mulai. Cerpen adalah singkatan dari cerita pendek. Cerpen merupakan karangan fiksi yang menceritakan satu kejadian atau peristiwa utama dalam kehidupan tokoh. Cerpen biasanya bisa dibaca dalam sekali duduk karena panjangnya tidak lebih dari 10.000 kata. Bahasanya ringan dan temannya dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Contoh cerpen bisa kita temui di majalah, koran, buku pelajaran, bahkan media sosial. Supaya kamu lebih mudah mengenali cerpen, perhatikan ciri-cirinya berikut ini. Singkat dan padat, cerita langsung ke inti masalah. Satu tokoh utama, dengan sedikit tokoh tambahan. Satu alur cerita, biasanya linier atau maju. Mengangkat konflik tunggal, yang menggerakkan cerita. Bersifat fiktif, namun terasa realistis. Mengandung pesan moral atau amanat. Struktur cerpen terbagi menjadi 3 bagian utama: orientasi, pengenalan tokoh, latar tempat, waktu, dan suasana. Komplikasi, munculnya konflik atau masalah yang dihadapi tokoh. Resolusi, penyelesaian dari masalah yang terjadi. Beberapa cerpen juga bisa ditambahkan koda, yaitu pesan akhir dari penulis. Yuk kita simak contoh cerpen berikut. Suatu sore, Radit dan Elvi bermain di taman dekat rumah. Saat berjalan, Elvi menemukan sebuah kalung emas. Awalnya, ia ingin menyimpannya, tapi Radit mengingatkan agar bersikap jujur. Mereka pun menyerahkan kalung itu ke kantor polisi. Ternyata, pemiliknya sudah mencarinya sejak pagi. Ia sangat berterima kasih pada Radit dan Elvi. Dari cerita tadi, kita bisa mengidentifikasi strukturnya. Orientasi, Radit dan Elvi bermain di taman. Komplikasi, menemukan kalung dan bingung mau disimpan atau tidak. Resolusi, mereka menyerahkan ke polisi. Pesan moralnya adalah tentang kejujuran dan tanggung jawab. Bahasa dalam cerpen biasanya sederhana, komunikatif, dan ekspresif. Cerpen juga banyak menggunakan kalimat langsung untuk dialog antar tokoh, kalimat tidak langsung untuk narasi atau penjelasan, gaya bahasa seperti majas, personifikasi, dan metafora untuk memperindah cerita. Cerpen bukan hanya hiburan, tapi juga menyampaikan pesan moral. Contohnya, nilai kejujuran, tanggung jawab, kepedulian terhadap orang lain, semangat pantang menyerah. Dengan membaca cerpen, kita bisa belajar dari pengalaman tokoh, meski cerita itu hanya fiksi. Nah, sekarang kamu sudah tahu apa itu cerpen, ciri-cirinya, struktur, dan contohnya. Ayo coba buat cerpenmu sendiri. Kamu bisa menulis cerita berdasarkan pengalaman pribadi atau cerita fiksi. Gunakan struktur yang sudah kita pelajari, dan jangan lupa tambahkan pesan moral di dalamnya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan terus berlatih menulis.